Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, kali ini kita masih melanjutkan pelajaran kita masih di tema 4D berbagai pekerjaan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia subtema 2. Pelajaran kali ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran video yang sebelumnya atau pelajaran yang sebelumnya. Yuk kita lihat ya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menulis suatu cerita. Langkah-langkah dalam membuat cerita yaitu yang pertama, menentukan tema, yang kedua, menyusun kerangka karangan, yang ketiga, membuat gagasan pokok berdasarkan kerangka karangan, keempat, menulis kalimat utama berdasarkan gagasan pokok, kemudian yang kelima, mengembangkan kalimat utama menjadi suatu paragraf. Kemudian cara menyampaikan pendapat tentang suatu cerita dalam tulisan itu ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu perhatikan unsur-unsur dalam cerita. Kedua, baca berulang-ulang agar memahami alur cerita. Yang ketiga, tuangkan pendapatmu dalam bentuk tulisan dengan bahasa yang singkat dan jelas. Nah, setelah kalian belajar tentang bagaimana cara membuat suatu cerita, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu belajar tentang apa yang dinamakan dengan kalimat konotasi dan denotasi. Kalimat konotasi adalah kalimat yang memiliki makna bukan sebenarnya. Contohnya, Bu Gina harus menjemput bola agar usaha laundrynya semakin laris. Makna frasa menjemput bola yaitu mendatangi pelanggan, bukan berarti mengambil bola. Kemudian kalimat denotasi adalah kalimat yang mengandung arti sebenarnya. Contohnya, pemain bola itu berlari cepat menjemput bola. Makna frasa menjemput bola yaitu pemain tersebut benar-benar menjemput bola. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar ya, itu namanya huruf kapital. Ada beberapa tata aturan dalam penggunaan huruf kapital. Yang pertama yaitu digunakan di awal kalimat. Contohnya, kakak selalu belajar dengan rajin. Di awal kalimat itu dengan kata kakak, maka kakak menggunakan huruf kapital. Yang kedua digunakan untuk nama orang. Contohnya, gadis kecil itu namanya Jena. 3. Digunakan pada huruf pertama nama geografi. Contohnya, Pulau Bali, Selat Sunda, Kota Jakarta, dan lain-lainnya. Keempat, digunakan pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa. Contohnya, tahun Hijriah, bulan Oktober, hari Lebaran. Yang kelima, digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, ada bangsa Indonesia, suku Minang, bahasa Jawa. Setelah kita belajar tadi, kita akan mempelajari berikutnya yaitu tentang suatu kalimat. Kalimat adalah satuan terkecil dari bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan dan terdiri dari rangkaian kata yang memiliki atau mengandung makna atau pesan tertentu. Dalam membuat kalimat itu ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu subjek. Subjek yaitu di sini pelaku
atau orang yang melakukan kegiatan. Contohnya yaitu ada nama orang, hewan, tumbuhan, atau hewan. Kemudian unsur yang kedua yaitu predikat, yaitu kegiatan yang dilakukan subjek. Bisa berupa kata kerja. Kata kerja contohnya ada belajar, bermain. Kemudian kata sifat, yaitu ada besar, kecil, dan selanjutnya yaitu ada kata benda. Contohnya ada guru, murid. Dan ada contoh lain yaitu kata bilangan. Unsur yang ketiga yaitu objek. Objek yaitu sesuatu yang dikenai oleh subjek. Beberapa kata yang termasuk objek yaitu misalnya ada ibu, harimau, atau pakaian. Kemudian unsur yang keempat yaitu keterangan. Di dalam kalimat itu menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa itu terjadi dalam kalimat tersebut. Lebih jelasnya bisa kalian lihat ya di buku paket tema 4D di halaman 78. Di sini ada contoh kalimat dengan berbagai unsur. Yang pertama yaitu kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat atau SP. S itu subjek, P itu adalah predikat. Contohnya yang pertama yaitu Siwi anak nelayan. Siwi di sini sebagai subjek, kemudian anak nelayan sebagai predikat. Contoh yang kedua yaitu Siwi melihat. Siwi di sini sebagai subjek, kemudian melihat sebagai predikat. Predikat di sini termasuk kata kerja. Kemudian contoh yang kedua yaitu kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek atau disebut dengan SPO. Contohnya Siwi melihat ikan. Siwi di sini sebagai subjek, melihat sebagai predikat, ikan sebagai objek. Contoh kalimat yang ketiga yaitu kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan atau disingkat dengan SPK. Contohnya, siswi, maksud Bu Guru, Siwi melihat di pantai. Siwi sebagai subjek atau S, melihat sebagai predikat, di pantai sebagai keterangan. Di sini adalah keterangan tempat. Kemudian contoh yang keempat yaitu kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau disingkat dengan SPOK. Contohnya, Siwi melihat ikan di pantai. Siwi sebagai subjek, melihat sebagai predikat, ikan sebagai objek, dan di pantai sebagai keterangan. Di sini adalah keterangan tempat. Untuk latihannya, silakan anak-anak buka buku paket tema 4D halaman 45 sebagai evaluasi 1 dan 86 sebagai evaluasi 2 dan kerjakan soal nomor 7 sampai 12. Kerjakan di kertas folio bergaris dan dikumpulkan melalui Dropbox di jilid 1 ya, sebelum tanggal 27 Oktober 2020. Ya. Terima kasih anak-anakku semuanya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.